Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang penerapan dari teori belajar Guthrie. One trial learning atau belajar satu percobaan, yaitu suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan suatu respon. Menurut Guthrie, belajar merupakan hasil dari kontiguitas antara satu pola stimulasi dengan satu respon, dan belajar akan terasosiasi penuh setelah dipasangkan dengan stimuli dan respon. Contoh dari penerapan one trial learning. Okay, Emily, let's go over this shapes puzzle. Let's start over here with the oval. Let's take it off. Oval, star, heart, triangle, rectangle, diamond, square, and circle. Let's mix them all up, Emily. Let's go over that one. Heart. Where's the heart go? Heart. Very good. The next one. Let's pick another shape out. Let's pick another shape. Oval. Very good. Rectangle. Very good. Let's pick another one out. Star. Good job. Let's take another one. Triangle. Very good. Circle. Square. There's the diamond, your favorite one. Diamond. Where's the diamond? Gotta turn it until it fits right in, okay? You got it. Give me 5. Dalam video tersebut, terlihat seorang ibu yang sedang memisahkan potongan puzzle yang berbentuk bangun datar dengan menyebutkan nama-nama bangun datar tersebut kepada anaknya. Setelah memisahkan potongan puzzle tersebut, ia menyuruh anaknya untuk meletakkan kembali potongan puzzle tersebut sesuai dengan bentuk dan namanya. Di sini, sang anak terlihat bisa meletakkan potongan puzzle sesuai dengan bentuk dan namanya. Anak tersebut mengulangi proses yang sama dalam memasangkan puzzle sampai akhirnya potongan bangun datar tersebut terpasang sesuai dengan bentuk dan sesuai namanya juga. Di sini jadi ketika ibu tersebut membongkar puzzle sambil menyebutkan nama bangun datar yang sesuai dengan bentuknya tersebut, sang anak merespon dengan baik sehingga anak tersebut bisa memasangkan kembali potongan puzzle sesuai dengan bentuk dan namanya. Lah, dari sini dapat kita lihat telah terjadi proses asosiasi penuh antara stimulus dan respon. Guthrie terkenal dengan hukum belajarnya yang bernama Law of Contiguity atau hukum kontiguitas. Pada teori itu dijelaskan bahwa kombinasi stimuli yang mengiringi suatu gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama jika stimulinya muncul kembali. Hukum kontiguitas ini menekankan resensi prinsipal atau prinsip kebaruan. Prinsip kebaruan ini berarti respon yang dilakukan terakhir kali di hadapan seperangkat stimuli adalah respon yang akan dilakukan kembali ketika kombinasi stimulus itu terjadi lagi di waktu yang lain. Artinya, apapun yang kita lakukan terakhir kali dalam situasi tertentu, terutama ketika hal tersebut terbukti dapat memecahkan masalah, maka kita akan cenderung melakukan hal tersebut lagi ketika kita menjumpai situasi yang sama. Contohnya, ketika seorang siswa terbiasa dengan cara belajar visual. Ia terbiasa mencatat dengan rajin setiap catatan dengan rapi dan terorganisir. Tetapi di saat pandemi seperti ini dan dia dipaksa untuk sekolah online,
Ia terpaksa belajar menggunakan materi berupa video ataupun audio dari gurunya yang sudah direkam sebelumnya. Saat belajar dengan cara yang seperti itu, dia merasa bahwa cara belajarnya menjadi lebih optimal daripada ia harus mencatat satu persatu materi yang sudah diberikan. Ia juga merasa hasilnya terlihat dari nilai-nilainya yang meningkat semenjak ia belajar menggunakan gaya auditorial. Maka menurut prinsip kebaruan, jika siswa ini dihadapkan lagi di situasi yang sama, yaitu harus belajar, ia akan cenderung mengulangi gaya belajarnya yang auditorial.